Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Hafizi. Di sini kita akan membahas tentang lebih bahagia mana sih orang kaya dan orang miskin. Karena sejauh ini kita membahas kebahagiaan seakan-akan hanya berasal dari faktor material saja, atau lebih ke fiskal ya, seperti kekayaan, kesehatan, kemampuan dan lain-lain. Tetapi kenapa ada orang kaya yang tidak bahagia dan malah sebaliknya ada orang miskin yang merasakan kebahagiaan? Bagaimana penjelasan secara psikologinya, secara biologi, secara sains? Mari kita bahas. Para filsuf, para penyair dan pemuka agama dalam sejarahnya selama beribu-ribu tahun telah merenungkan tentang kebahagiaan dan sebagian besar menyimpulkan faktor sosial, etika, spiritual memiliki dampak yang sama dengan faktor fiskal yang saya sebutkan tadi, entah itu kekayaan, kesehatan, hak politik dan sebagainya. Dalam beberapa dekade, para psikolog dan ahli biologi telah mempelajari secara saintifik apa yang membuat orang bahagia. Definisi yang diterima secara umum dalam semua pendekatan keilmuan adalah kesejahteraan subjektif, atau bisa dijelaskan kesejahteraan yang diukur melalui sesuatu yang dirasakan oleh seorang. Namun walaupun secara penjelasan tersebut secara definitif itu sama, namun ada beberapa perbedaan yang membedakan antara pendekatan psikologi dan kebahagiaan melalui pendekatan biologi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang kebahagiaan melalui sudut pandang pendekatan psikologi. Dari penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan psikolog dengan cara memberikan kuesioner terhadap dua kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, maka hasilnya uang memang membawa kebahagiaan, namun tidak signifikan. Signifikansinya itu relatif kecil ya. Tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Bagi orang-orang yang berpenghasilan 1 juta dan diberikan uang sebanyak 1 miliar, maka lonjakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tersebut sangat tinggi. Karena orang tersebut terbiasa dari penghasilan rendah, dan waktu dia diberikan keberuntungan dan memiliki uang sejumlah yang sangat besar, itu otomatis orang tersebut akan merasakan kebahagiaan yang sangat tinggi, dan intensitas waktu kebahagiaan tersebut ya cukup lama. Berbeda dengan orang yang berpenghasilan 250 juta dan diberikan uang sebanyak 1 M, maka lonjakan kebahagiaannya, signifikansinya itu kecil. Dan intensitas waktunya kebahagiaan itu relatif cukup pendek. Selain itu, peran keluarga dan komunitas memiliki dampak yang lebih besar malah terhadap kebahagiaan ketimbang uang dan kesehatan. Orang yang hidup dalam keluarga dan komunitas yang kuat relatif lebih bahagia ketimbang orang yang mengalami disfungsi keluarga. Orang kaya seperti contohnya ya, orang kaya namun dia itu terasingkan, itu secara psikologi itu tidak lebih bahagia daripada orang miskin namun memiliki keluarga dan komunitas yang harmonis. Jika demikian adanya, orang pada saat ini tidak lebih bahagia ketimbang orang pada masa 1800-an ya. Karena pada sejarahnya orang-orang tempo dulu itu memiliki komunitas yang sangat kuat. Kekerabatan antara keluarga itu sangat dekat, dan komunitas yang terbagi atas suku-suku itu juga sangat kuat. Sehingga pada saat itu orang-orang pada zaman dulu itu cukup bahagia. Walaupun kemewahan yang ada pada sekarang, ada pada saat ini, itu tidak ada pada tempo dulu. Sesungguhnya ya, kebahagiaan pada umumnya terletak pada ekspektasi
Contohnya saja, kita tidak marah pada fakta bahwa peliharaan kita tidak mandi dan tidak ganti baju. Perumpamaan kita memelihara kucing, apakah walaupun kucing tersebut tidak pernah mandi, apakah kita akan jijik untuk menciumnya? Kan tidak, karena saking sayangnya dan ekspektasi kita terhadap hewan itu memang tidak pernah mandi, sehingga mau tidak mau kita menerima apapun yang hewan tersebut lakukan walaupun dia tidak mandi, seperti itu. Lain halnya dengan orang kalau seandainya orang tidak mandi, itu akan menimbulkan bau yang membuat kita itu akan jengkel. Itu ekspektasi kita sebenarnya, ekspektasi yang kita berikan terhadap otak, sehingga otak tersebut memanifestasikan bahwasanya hal tersebut tidak baik, seperti itu. Jika kebahagiaan ditentukan oleh ekspektasi, maka media sosial, lembaga periklanan secara tidak sadar menipiskan cadangan kebahagiaan dunia, karena perilaku manusia yang selalu tidak puas dan membandingkan dirinya dengan orang lain. Seumpama jika kita atau Anda merupakan seorang pemuda 18 tahun dan hidup di sebuah desa 5.000 tahun yang lalu, Anda mungkin akan berpikir Anda paling menarik karena hanya 77 orang pria di desa tersebut dan Anda bersaing dengan orang-orang tua, seperti itu. Otomatis Anda tidak akan merasa minder atau tidak percaya diri. Lain halnya dengan sekarang, karena Anda sering melihat iklan, sering melihat media sosial, kemungkinan besar Anda akan merasa minder dan tidak percaya diri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Anda tidak membandingkan Anda dengan orang-orang di lingkungan Anda, akan tetapi Anda membandingkan orang-orang yang berada di televisi, di media sosial, yang secara perawakan itu cukup tampan, sehingga ketika bintang film dibandingkan dengan Anda itu akan merasa minder, ya, tidak percaya diri. Padahal di lingkungan Anda sebenarnya memang orang-orang tersebut tidak cukup tampan juga, sama rata-rata semuanya tidak tampan, seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa dunia pada saat ini bukan lagi pada masalah penindasan kaum apartheid, penyakit atau korupsi, tetapi pada masalah standar dunia yang dipajang pada media sosial, sehingga standar kita mau tidak mau harus tinggi, harus pada level ini. Padahal di lingkungan Anda levelnya itu masih segini. Lah, itu yang membuat Anda minder dan tidak percaya diri, seperti itu. Itu menurut pandangan psikologi. Lalu kita beralih ke pendekatan biologi. Para ahli biologi berpendapat bahwa dunia mental dan emosional kita diatur oleh mekanisme biokimiawi yang dibentuk oleh jutaan evolusi. Ya, kalau kita berbicara evolusi, yang langsung yang keluar dari pikiran kita itu adalah evolusi, teori evolusi Darwin, ya. Kebahagiaan menurut ahli biologi tidak ditentukan oleh faktor eksternal seperti kekayaan, relasi, kesehatan, melainkan ditentukan oleh suatu sistem yang kompleks seperti saraf, neuron, sinaps, dan zat biokimiawi seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin. Jadi orang yang mengalami kebahagiaan bukan karena orang tersebut bereaksi terhadap apa yang membuat itu bahagia, namun karena dia sedang bereaksi pada berbagai hormon yang sedang berpesta dan badai sinyal elektrik yang memancar di antara bagian-bagian dari otaknya, seperti itu. Setiap orang memiliki standar kebahagiaan masing-masing pada skala 1 sampai 10. Sebagian orang dilahirkan dengan sistem biokimiawi ceria, sehingga memungkinkan suasana hati berkisar pada 6 sampai 10. Orang seperti ini walaupun mengalami kejadian buruk masih bisa merasakan kebahagiaan. Dan sebagian orang lain diciptakan dengan sistem biokimiawi yang suram atau sering emosi, sehingga angkanya hanya berkisar pada 3 sampai 7 dalam skala 1 sampai 10 dan stabil pada angka 5 biasanya.
Orang semacam ini memang tidak mudah merasakan kebahagiaan walaupun menerima kabar baik atau kabar gembira ya. Coba kita renungkan, ada orang yang relatif bahagia apapun yang menimpa mereka. Tetapi ada juga orang yang selalu menggerutu walaupun segala pemberian, kekayaan, kesehatan dan sebagainya, keluarga harmonis itu berada pada dirinya seperti itu. Pada saat ini investasi pada penelitian dalam memahami kimia otak masih sangat minim memang, sehingga permasalahan dalam menangani depresi juga sangat terbatas. Seandainya jika kita lebih maksimalkan investasi pada penelitian dalam memahami kimia otak, kemungkinan besar kita dapat mencegah beberapa kekacauan di dunia ini dengan menaikkan level kebahagiaan. Karena kalau sebagian besar orang sudah mengalami kebahagiaan, buat apa revolusi lagi kan? Buat apa kita menentang perintah dan sebagainya? Karena tujuan dari politik, revolusi dan sebagainya itu kan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi kan, sama dengan kehidupan yang bahagia seperti itu kan, tujuan akhirnya seperti itu. Entah itu kalau seandainya dunia religi itu mungkin secara kehidupan dunia, kebahagiaan kehidupan dunia dan kebahagiaan kehidupan akhirat, ujung-ujungnya itu kebahagiaan mestinya. Namun walaupun pendekatan biologi memiliki pendapat semacam itu, tetapi ada faktor-faktor lain, entah itu psikologi dan sosiologi, yang mempunyai tempat di ranah kebahagiaan. Karena hampir mustahil secara biologi untuk melampaui batas-batas emosional, karena hal tersebut sangat sulit untuk dijelaskan, dan sebagian besar hanya dapat dipahami dalam pendekatan psikologi seperti itu. Jadi dalam penjelasan kali ini, apakah teman-teman masih berpendapat bahwasanya kebahagiaan itu ditentukan oleh harta kekayaan dan sebagainya, atau malah berpikir kebahagiaan itu ditentukan oleh kedekatan antar keluarga, komunitas dan sebagainya, atau malah berpendapat bahwasanya kebahagiaan itu terletak di makna kehidupan, atau buat apa kita hidup sih? Tujuannya itu apa? Karena ada sebagian orang yang memang ingin hidupnya itu dikenang atau bermakna. Seperti entah itu para ilmuwan yang memiliki karya tulis ilmiah dan sebagainya. Jadi cukup sekian pembahasan tentang kebahagiaan. Semoga penjelasan dari saya memberikan pengetahuan baru untuk para pendengar saya atau penonton saya, sehingga sudut pandang tentang kebahagiaan itu lebih meluas lagi, bukan hanya terletak pada faktor fiskal atau faktor keharta, hak-hak politik dan sebagainya, tapi juga faktor-faktor entah itu kedekatan keluarga, supaya kita lebih bersyukur intinya tentang kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.